saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Luar biasa. Langsung Ibu Monik. Oke. Ya, tadi pertanyaan. Saya share screen dulu. Ini lokasi sejarahnya Pak Hendro yang tadi nanya ya. Kelihatan ya semua? Ya. Bapaknya masih ada nggak Pak Hendro-nya? Ada. Pak Hendro tuh ada ya. Subuh biasanya. Iya, jadi Pak Hendro di nama lokasinya sejarah di sini. Ini Hebrew University dekat sekali berarti, tetapi kemarin pusat ramenya tuh di masjid ya. Masjidnya kan bukan di sini. Masjidnya kan di ini sejarah Pak. Kelihatan ya. Ini sejarahnya masjidnya di sini nih, dekat dengan Western Wall, tembok ratapan. Mereka mau masuk di Damascus Gate sini nih, Damascus Gate baru mau ke sini, ke mana Al-Aqsa. Jadi di sini rame, di sini ada kasus ya. Kasusnya apa? Karena ada 13 properti yang mau digusur. 13 ya, bukan ratusan atau ribuan. Tapi ngamuknya di Gaza. Gazanya di mana? Di sini. Jaraknya berapa? Sekitar 70-an kilo. Gitu. Jadi kalau kita mau memahami Israel, kita harus paham bahwa Israel dan Palestina itu wilayahnya kayak gini ya. Gaza sebelah sini, tepi barat sebelah sini. Untuk dari Gaza mau ke tepi barat harus lewat Israel. Ini emang negara aneh nih. Palestina itu adalah negara dalam negara. Nah, ini sejarahnya kayak gimana sih nih? Ada makam imam besar zaman Romawi namanya Simon Hasadik. Gitu ya. Jadi inilah yang membuat konflik karena orang-orang Yahudi sebelum tahun 1948 kawasan Yerusalem Timur diambil oleh Yordania, sudah ada orang-orang Yahudi, pemukiman Yahudi di sini. Ketika pemukiman Yahudi itu kembali tahun 1967 karena Yordania kalah perang dari Israel, maka diambillah wilayah ini dan rumah-rumah yang ada ini kembali dihuni oleh orang Yahudi. Sebetulnya ini keributan properti biasa gitu loh. Kayak di Indonesia kan banyak penggusuran dan sebagainya. Kalau tadi Bapak Hendro bertanya, kawasannya katanya hijau. Ya seperti ini sih Pak, standar aja. Pohon ya ada. Kayak gini Pak. Kurang lebih ya seperti ini. Itu sih dari saya. Jadi memang ngomong-ngomong pada sudah tahu kan bahwa kemarin itu kenapa terjadi bentrok di di Al-Aqsa. Jadi rupanya gini Bapak Ibu, setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, pemerintah Iran itu membuat satu hari khusus yang namanya Hari Al-Quds. Hari Al-Quds Global. Mereka akan mendemonstrasi kemana-mana untuk demo anti-Israel. Nah, itu kebetulan berdekatan dengan hari Yerusalem orang Yahudi, hari Yerusalem beneran gitu loh kemarin. Jadi ada unsur kesengajaan dan ini yang tidak bisa saya ungkapkan kemarin gitu loh. Saya ingin kasih tahu bahwa
kalau kita cek di media-media Iran akan menemukan informasi Al-Quds Day versi Iran gitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di berita BBC misalnya, pada saat Al-Quds Day di Iran, mereka akan membuka tempat pendaftaran untuk mereka bersyuhada gitu. Jadi memang ada semangat untuk apa ya? Ya ada semangat kekerasan di situ gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi fakta Israel hanya menghadirkan fakta-fakta. Tetapi mungkin fakta-fakta itu bagi sejumlah orang saat ini betul-betul membuat mereka kelabakan, sehingga mereka panik, sehingga yang terjadi adalah upaya-upaya untuk menjatuhkan karakter, memberikan narasi-narasi yang mungkin tidak berimbang. Tetapi saya berharap kita semua jangan sampai terpeleset sehingga kita akan dituduh masuk ke ranah agama, itu satu, jangan sampai. Kedua, tidak perlu untuk menjadi membalas gitu ya, dengan menghakimi mereka dan juga dengan membuat konten-konten yang narasinya justru akan membahayakan keberadaan kita nih, yang sedang mengungkap fakta, sedang membongkar fakta. Itu aja permintaan saya, terima kasih. Luar biasa. Kita lanjut dulu ya. Ada Pak Victor Mandayo, lalu ke Kopi Kristi, dan kemudian ke Jakarta Sihol. Silakan Pak Victor Mandayo. Sebentar, saya ini dulu. Silakan di-unmute Pak Victor Mandayo. Ya, shalom buat semuanya. Terima kasih. Pertanyaan saya ini ke Bu Monik yang tadi sempat sebelum saya tinggalkan sebentar kami perangkat. Kurang keras ya. Halo. Tertutup lubangnya itu, Bapak pegang itu mikrofonnya, lubangnya ketutup. Oh, 1, 2, 3. Bisa kedengaran? Tadi agak bagus, sekarang enggak? 1, 2, 3. Halo? 1, 2, 3. Ya, coba terus, lanjut. Ya, pertanyaan buat Bu Monik. Ya, Pak. Ya, tadi Bu Monik bilang bahwa jangan terbawa sampai ke ranah agama. Padahal kita tahu sejarah bangsa Israel itu, kita bisa tahu bangsa Israel itu pernah dibuang ke Mesir, kemanapun, kemudian oleh Babilonia, dibawa ke Babilonia, itu dari Alkitab. Ya, artinya bahwa bangsa Israel ini tidak terlepas dari isi Alkitab. Jadi yang saya tanyakan, kira-kira menurut Bu Monik yang agama apa yang dimaksudnya, jangan dibawa ke ranah agama. Padahal kan sejarah bangsa Israel itu terungkap banyak dalam Alkitab. Artinya kita perjanjian lama itu banyak mengungkapkan jatuh bangunnya bangsa Israel itu selama perjalanan bangsa ini terbentuk itu langsung oleh tangan Tuhan. Artinya untuk bukan mendirikan agama, tetapi bangsa inilah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan langsung. Yeah. Jadi menurut Ibu seperti apa sih yang kita nggak boleh masuk sampai membawa ke ranah agama? Padahal untuk meyakinkan semua orang bahwa ini loh sejarah Israel. Anda bisa lihat itu ditulis bukan baru tahun sekarang atau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, tetapi sudah dari zaman purba, artinya masih dari zaman Bapak udah ditulis, ada penulisnya. Sehingga sejarah itu kita bisa lihat dengan secara jelas. Itu pertanyaan Bu Monik. Terima kasih. Itu aja dulu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Lanjut Pak Franky. Sebentar. Sebentar. Ya, silakan dinyalakan Pak Franky. Shalom, Pak Tobing, Pak Onto, Pak Ibu Monik. Puji Tuhan bisa bertemu di Zoom meeting malam hari ini. Pertama, memang saya sebagai rakyat jelata, sudah saatnya kita memang harus menyuarakan kebenaran. Nah, apa yang kita saksikan kemarin waktu live di TV One, itu sudah sangat jelas membuktikan bahwa negara Indonesia sudah khilafah, sudah
dipenuhi dengan ideologi khilafah. Itu terbukti waktu siaran kemarin, ya. Nah, apa yang sudah terjadi ya kita cuma bisa menyaksikan. Nah, tidak ada cara lain selain kita harus menyuarakan kebenaran ini untuk mengcounter apapun berita yang ada seperti kemarin. Nah, caranya gimana? Nah, lewat channel inilah, sekalipun YouTube yang di Indonesia baru saja di take down videonya, live-nya nggak bisa, tapi puji Tuhan, Puji yang Tuhan di Eropa ada. masih bisa. Yang di Eropa masih live, puji Tuhan sudah 4.000-an, ya, mungkin ya. Jadi, saya hanya akan menyampaikan dua hal. Pertama, soal Israel memang saya kebetulan minggu berjalan ini baru selesai membaca kitab Yosua. Jadi soal keberadaan Israel itu sudah cukup jelas di Yosua 1, itu ada perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Nah, kemudian di Yosua 13, di situ juga ada daerah-daerah yang belum direbut saat itu. Nah, termasuk Gaza, itu sangat jelas tulis Gaza. Ini kalau gitu udah bisa dikirim lah ini. Artinya apa? Alkitab adalah sejarah yang tertua. Dari situlah kita bisa membaca, mendengar, dan mendapatkan kebenaran. Nah, kemarin memang Ibu Monik sangat cermat, sangat smart untuk tidak mau berbicara di ranah agama. Makanya Ibu Monik menyampaikan fakta tentang Israel. Nah, tentunya lewat channel inilah kita menyatakan kebenaran yang sesungguhnya tentang apa yang terjadi di sana. Nah, kemudian yang kedua, ini sangat penting saya harus suarakan bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah pembohongan publik yang sangat masif, terstruktur sistematis. Kenapa? Karena Pak Haikal Hasan membohongi seluruh rakyat Indonesia bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu beragama Islam. Seandainya beliau disclaimer sebelum berbicara bahwa dia berbicara atas nama agama Islam, ya boleh-boleh saja, karena itu ajarannya dia. Tetapi ketika dia menyuarakan hal yang demikian, ini kan sudah pembohongan publik. Kasihan warga negara Republik Indonesia yang dibodoh-bodohi. Agama Islam ada 600 tahun setelah Yesus. Bagaimana mungkin Abraham, Ishak, dan Yakub dan kedua belas anaknya Yakub itu beragama Islam? Ini namanya pembohongan publik terstruktur, sistematif, dan masif. Tugas kita adalah menyatakan kebenaran ini. Tidak apa-apa, itu sudah disuarakan. Tetapi lewat channel ini, semoga bisa kita re-upload dan kita nyatakan suara kebenaran itu. Nah, yang kedua, ini seruan kepada anak bangsa, ya. Semoga tidak salah. Jadi, kepada daerah-daerah yang cinta damai dan mendukung ideologi Pancasila, mari kita kibarkan bendera Israel dimanapun kita berada, untuk menyatakan bahwa kita mendukung penuh Israel. Agar supaya apa? Agar bangsa tercinta kita, Republik Indonesia, terhindar dari kutuk. Karena pemerintah Republik Indonesia mengutuk Israel. Sedangkan firman Tuhan nyata jelas berkata bahwa siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Jadi mari kita kibarkan bendera Israel, tentunya di daerah-daerah yang mendukung, ya, seperti Papua, Manado, Batak, Toraja, Bali, dimanapun, ya, yang memang mendukung penuh ideologi Pancasila untuk mendukung penuh Israel, karena kita mendukung kebenaran, bukan ketidakbenaran. Itu saja yang saya ingin sampaikan, semoga didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga Pancasila, kita tumpas ideologi khilafah. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Maksudnya tadi kita rame-rame kibarkan bendera Israel di seluruh. Ya, betul, Pak. Wah, Jadi biar ini dunia melihat tanyanya sama bahwa Pak Laksamana Ponto ini. bangsa Indonesia mendukung kebenaran. Ya. Misalnya mengapa di Papua 2 tahun lalu ada ini ya pengibaran bendera Israel massal, ini juga pertanyaan saya ini. Oke, ini kita lanjut dulu. Tadi habis Pak Victor, Pak Kopi Kristi, Pak Jakarta Sihol, terakhir Stephen Woli, ya. Oke, Jakarta Sihol, silakan. Mikrofonnya dinyalakan. Oh, kenapa nggak bisa?
Mikrofonnya Bentar. dinyalakan. Nah, udah. Tes, oke ya, baik. Ya, silakan. Shalom, Pastor Paul Zhang, Pak Ponto, Pak Tobing, Bu Monik, rekan-rekan semua. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama begini, kita kan 2 minggu ini, ya lebih 2 minggu lah kalau catat, kita sudah banyak mendapatkan informasi dan penyerahan dan pendalaman lah ya, pencerahan pendalaman tentang konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina. Nah, saya ingin mengajak ya ke teman-teman semua ya, kalau kita lihat yang quote-unquote bertarung di medsos itu kan Pak Tobing misalnya ya, atau Pastor Paul Zhang, kemudian di media massa yang mainstream itu ada Bu Kony, ya, kemudian ada Pak Ponto, kemudian ada Bu Monik ya. Maksud saya gini loh, kenapa kita juga nggak ikut bertempur secara bergerilya? Caranya gimana? Ya masuk kita ke akun-akun medsos yang banyak pengikutnya. Ya, saya terus terang aja, saya masuk ke akun Ade Armando, ya. Ada yang ngomong gini, counter, ya. Saya masuk ke akunnya Babo Erisali Bandaro. Kalau itu akun Babo Erisali Bandaro, itu nampaknya memang persepsinya si Erisali itu bahwa ini semua hanya semata kepentingan bisnis. Artinya ngapain kita pro ke Israel, ke pro Palestina, gitu ya. Saya masuk juga ke akun medsosnya si Pak Sumanto siapa tuh yang dosen di Arab Saudi. Mau saya kita mulailah ya, kalau perlu kita rumuskan poin-poinnya apa. Jangan kita biarkan 4 orang ini bertarung sendiri baik di media mainstream maupun di medsos. Masuk Pak. Saya sekarang kalau ada WAG ya yang pro apa segala, saya masuk. Persepsi saya minimal kalau mereka nggak setuju, tapi mereka ada membaca pandangan lain. Jadi itulah ibaratnya di sini ya, di webinarnya Pak Paul ini kayak kawah candra di muka. Kalau Pak Tobing sama Pak Ponto mungkin di lembah tidarnya. Ya udah sekarang kita waktunya keluar berperang, masuk ke medsos akun medsos yang banyak pengikutnya ya. Mau dia pro atau kontra, pasti banyak yang kontra, masuk kasih pendapat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan untuk Bu Monik ya. Kalau kita lihat, salah satu menurut saya yang berpengaruh kemarin adalah diundurnya pemilu ya oleh si Abbas. Abbas kan musuh pemilu Israel kalau nggak salah pertengahan Mei kan. Tapi kemudian dengan alasan COVID dan segala macam diundur. Pemilu Palestina ya. Dengan alasan COVID segala macam nggak bisa bebas milih yang penduduk Yerusalem, akhirnya ditunda. Tapi penundaan itu kalau kita baca, kita ikutin, itu sangat ditentang oleh si Ismail Hanaya ataupun Hamas, ya. Karena mungkin posisinya sekarang secara politik mereka lebih unggul ya. Terakhir pemilu 2006 kan si Hamas yang menang ya. Kira-kira pengaruhnya sampai kemana itu? Nah, kemudian untuk Pak Ponto sama Pak Tobing, kalau saya lihat orang yang menentang Israel, ya, pihak menentang Israel sekarang itu ada 2 kubu, baik nasional maupun internasional. Menurut saya itu hampir mirip. Pertama adalah mereka menentang Israel karena menginginkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua, mereka menentang Israel karena melihat dampak kemanusiaan daripada serangan balasan Israel. Ya. Dan di Indonesia saya lihat bangsa tokoh-tokoh yang kita levelkan lah kemarin moderat, sebenarnya dan di dunia ya, saya lihat akhirnya arahnya ke masalah kemanusiaan. Baik dari sisi Palestina pun yang di situ korban di pihak Palestina. Nah, maksud saya dari segi militer ya, kita kan ingat tahun 72 setelah atlet-atlet Israel dihabisin di Bunchen, mereka membentuk tim kecil ya, diburu itu semua tuh orang-orang PLO Fatah tuh kan, satu persatu dihabisin ya, satu-satu dihabisin. Nah, itu kan sipilnya pasti akan lebih rendah.
Ya meskipun kelanjutannya mungkin ada. Maksud saya kadang-kadang mikir ya, dengan peralatan dan kecanggihan militer dan intelijen Israel, kenapa sih mereka nggak buru satu persatu kayak dulu waktu Munchen itu, bahkan dibuat film dan akhirnya filmnya itu kan bisa menetralisir ini kan, menetralisir pandangan kejadian Munchen. Nah itu mungkin pertanyaannya. Demikian dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Makasih Pak Paul. Oke, ini berarti Pak Laksamana Ponto dulu yang jawab ya. Oke, silakan Pak Ponto. Mikrofonnya belum nyala. Oh, sign out ya. Pak Ponto tersign out ya. Udah masuk tadi Pak Paul. Oh, Tadi tersign out ini. tersign out, saya masukkan lagi, tapi tersign out lagi kayaknya, Pastor. Tersign out lagi ya. Wah, kalau gitu nih Pak Jenderal dulu jawab kali ya sambil tunggu ya. Saya untuk kalau Dek Prengki tadi kan hanya keluh kesah ya, curhat ya. Kita udah tahu kok, saya kemarin tuh mau meledak, saya hampir TV saya lempar. Kalau TV saya lempar rusak lah kan, gara-gara dibilang Tuhan Yesus anak Aram, ya kan, hasil pencina, konyol ini orang. Tapi begini aja lah, urusan dia lah itu, nanti kan dia sendiri yang menerima hukumannya. Yang mau saya sampaikan di sini ya, kalau untuk untuk Pak Sihol, saya itu hari Senin ada di Pauljam. Selasa ada di tempatnya si Heri Ikim. Ya, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu hampir saya nggak punya waktu, tidur jam 2 malam terus hampir rubuh saya ini sudah. Jadi bukan kita nggak mau sebagai narasumber, sudah saya sampaikan semua. Tapi kalau saya nggak mau saya lewat chat-chat itu, kalau bisa sebagai narasumber, tanggal 30 aja nanti Pak Paul, hari Sabtu, hari Minggu saya diminta untuk menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, terutama Pancasila. Di apa? Di pengukuhan organisasi Goa Sulawesi Selatan. Itu nanti yang sama-sama saya itu ada dari Dikbud. Saya juga nggak tahu diminta kenapa. Oke, saya minta karena ada Bu Hasna di sana. Dia dulu pernah ikut satu tim sama saya. Dia di Menhan, dia udah pensiun juga. Pak Tobing, tolong berikan wawasan kebangsaan tentang Pancasila. Oke. Saya udah kasih tahu judulnya juga dan sebagainya. Tanggal 30 hari jam 10. Jadi udah saya Senin sampai Minggu nggak ada istirahatnya juga ini Pak Paul. Bahkan ini ngerjain kerjaan yang Bapak perintahkan itu aja, amanat agung ini, aduh, pusing kepala saya dari tadi pagi sampai sore hanya cari orang yang bisa bikin karikatur ini setengah mati saya. Nah, Sudah ready, besok telepon Pak Jenderal jam 9. Tadi ini harusnya saya sama Pak Ikim. Tapi saya bilang, sama Pak Heri, tolonglah Pak, saya diminta Pak Paul. Oke, kalau besok gimana? Ya besok, bolehlah, besok diganti. Hari Jumat, terpaksa saya membatalkan. Membatalkan juga satu, ada gereja YouTube, ada macam-macam, ada Indonesiawan. Jadi hari Jumat itu jatahnya Indonesiawan, ada grup WA Indonesiawan. Di situ para pendeta juga. Tapi mungkin nanti bisa saya undur lah, karena kan jatah Jumat ini kan kita akan bicarakan hal ini lagi kan. Saya juga belum sempat bahannya tadi saya kirim karena mendadak. Tadinya saya pikir hari Kamis. Hari Kamis sudah jatah, Jumat jatah, Sabtu jatah, Minggu pun jatah. Nggak ada istirahatnya saya kalau saya mau bicara ini. Tapi saya nggak mau kalau WA chat capek saya. Saya maunya jadi narasumber gitu loh. Kenapa? Karena terlalu banyak yang ada di kepala saya ini belum saya tuangkan semuanya. Bahkan apa yang saya sampaikan, saya bilang kan, saya tidak mau compete dengan tokoh-tokoh intelektual yang lain. Tetapi apa yang belum pernah dia sampaikan, saya lengkapi. I am to complete, not to compete. Ya, itu yang mau saya. Jadi nanti buku yang kita ciptakan ini pun pasti berbeda, Pak Paul. Tidak akan sama dengan mereka. Dan mereka tidak akan tahu, karena ini sudah saya campur baur. Semuanya ilmu strategi masuk di situ, doktrin militer masuk, semua udah masuk di situ. Ya teori masuk, tetapi yang penting kan implementasinya. Saya akan menjawab pertanyaan yang hari Senin kemarin.
Bagaimana nanti implementasi bukunya? Ya akan saya tunjukkan. Sama dengan ini kita sekarang. Ya, bagaimana strategi kita menghadapi mereka? Bagaimana kita menghadapi mereka? Kita bicara di atas kebenaran. Jangan ada hoak. Nah, ini semua dunia harus tahu. Itu strateginya. Ngapain mikirin mereka? Mereka itu kan nggak ngerti apa-apa. Kalau menurut saya. Kemarin Bu Monik itu sampai dibilang, jangan, Anda siapa? Sendiri kok mampu begini? Nah, itu ada nggak kata-kata kemarin seperti itu? Tanya Bu Monik. Anda ini seorang diri. Loh, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau ke Pak Sihol, ya baguslah. Semua kita terlibat. Hajar. Mainkan itu kan chat. Ini seperti inilah. Di chat ini kan mereka maki-maki juga. Tapi kita nggak perlu maki-maki. Kita sampaikan kebenaran. Ya, masalah penyelesaian Palestina dan konflik yang di Israel. Ya, tadi udah saya bilang, kita buka aja Yeskiel. Buka aja Yeskiel. Yeskiel 38 tadi. Di situ semua udah jawabannya. Nggak usah kita bingung-bingung. Tapi mereka tahu nggak? Enggak. Nah tadi Dek Franky bilang, mereka ngomong semua orang udah beragama Islam. Makanya sudah saya bilang dari awal saya katakan bahwa Bible itu bukan apa? Bukan kitab agama. Tidak ada agama. Makanya tidak ada agama Kristen. Kalau mereka punya agama ya silakan aja. Ajaran mereka. Bukan ajaran kita. Bukan ajaran Tuhan kita. Makanya versinya versi Tuhan yang mana ini? Bingung juga kita. Tapi kita buktikan kebenaran. Yeskiel itu udah jelas. Penyelesaian konflik di sana itu jawabannya. Dan di situ, itulah buktinya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa nubuat Tuhan itu benar. Coba aja buka. Tapi kita nggak bisa bahas malam ini ya. Karena waktu kita sudah kepepet. Ya ini udah jam berapa ini? Nggak tahu saya. Sebentar. Saya nggak kenal waktu lagi. Wow. Jam 11 ya? Masih lama nggak ini? Masih lama nggak ini? Masih 1 jam lagi Pak Jenderal. Oke. Kalau memang mau 1 jam lagi, boleh kita tayangkan. Nanti kalau nggak selesai ya. Kita yang video. Belum saya kirim ini ya. Belum saya kirim. Sebentar dulu. Saya mau kirim dulu, tapi kita diskusi lagi dulu lah. Sambil bertanya nanti biar kita sambil kirim, sambil bertanya lagi ya. Jadi ini Pak Sulaiman Ponto udah muncul itu. Biar Pak Sulaiman bantu saya jawab lagi. Ya, silakan Pak Ponto tadi. Ada satu pertanyaan tadi dari Pak Franky saya juga tadi antara ini ya, begitu pertanyaan yang konyol namanya cukup masuk akal ya. Itu Papua itu waktu 2 tahun yang lalu ada pengibaran bendera Israel, memang ada yang memobilisasi atau spontan atau bagaimana Pak? Dan kalau itu terjadi lagi di Indonesia, kira-kira yang mengibarkan itu akan dipenjara atau bagaimana Pak Ponto? Udah kirim aja kan deh. Kalau di Papua itu Pak, memang mereka spontan. Dia halo? Ya, jelas, ini punya Pak Jenderal, saya mute dulu. Ya. Jadi Papua itu spontan karena mereka bintang Daud itu di bendera Papua kan mereka menganggap itu bintang Daud. Jadi begitu ada situasi sekarang langsung mereka kibarkan. Nah, kalau di tempat lain saya belum tahu ini. Tapi itu kan bendera itu mau apakah itu bendera Israel atau bendera sepak bola kan kita tidak tahu. Yang penting serupa dengan Israel kan. Kalau ditanya itu ini situasi kita memang kan tidak jelas masih seperti apa nanti. Nanti dianggap provokasi, provokator itu banyak. Jadi tapi kalau di Papua itu sangat jelas bahwa mereka itu memang menganggap itu bintang Daud itu adalah bagian dari bendera mereka. Itu yang bendera. Lalu kalau tadi bicara masalah serang Israel. Masalahnya begini. Israel itu sekarang dia victim ada. Dia juga banyak korban. Tapi dia tidak mau memperlihatkan. Dia tampil dengan saya adalah betul-betul sekarang punya kemampuan. Serangan kamu itu tidak ada artinya bagi saya. Karena itulah yang akan dia jual keluar.
kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan di bidang teknologi, teknologi komunikasi, teknologi komputer, teknologi pertanian, itu kemampuan saya. Itu yang dia ajak untuk partnership. Tapi di Palestina sendiri yang dijual itu adalah nilai-nilai tadi bahwa kami adalah korban serangan Israel. Tapi bagi Israel sendiri, dia punya standar yang namanya acceptable victim. Jadi kalau acceptable victim, dia sudah menghitung untuk negara mana victimnya seperti apa masih bisa diterima. Jadi dengan acceptable victim begitu tercapai sudah dia tidak mau lagi kemana-mana. Coba lihat, ketika dia menyerang gedung itu, kan dia telepon dulu, kok segera kosongkan. Mana ada perang yang mau kasih tahu seperti itu dulu. Tapi itu apa tadi artinya? Dia menghitung supaya victimnya itu masih acceptable. Kalau ada itu bisa acceptable. Bagi kita itu tidak bisa dijadikan standar, Pak. Jadi kalau kita bilang Israel biadab dan lain-lain di sini, itu bukan karena Israel memang biadab, tapi karena mereka punya hidden agenda untuk dikasihani, untuk mendapatkan suara. Jadi seakan-akan berempati kepada Palestina yang diserang Israel. Israel itu sangat biadab, supaya dia mendapat dukungan. Nah, makanya saya ikut arus aja. Kalau kita bilang Israel tidak biadab, wah ribut dia. Sekalian aja bilang, betul dia biadab. Kenapa? Karena dia dulu merasakan seperti itu. Nah, itu yang si Haikal bilang kan. Memang Haikal malam itu betul-betul jadi gila dia. Bagaimana dibilang siapa Raja Sulaiman itu sudah Islam, ini sebelah. Ini gimana ini? Kan susah. Jadi saya diam aja. Enggak pusing. Nah, kalau berbicara perjanjian lama, memang menurut kita perjanjian lama itu seperti itu untuk Kristen. Tapi bagi mereka juga itu dia klaim bahwa itu juga adalah bagian dari imannya dia. Sehingga kita kan akan berdebat nanti. Makanya saya diam aja dibilang seperti itu. Bagi kita, wah ini kok aneh. Tapi bagi mereka itu benar. Jadi kita tidak tahu mana yang benar, mana bagi kita memang benar, dia benar. Nah kalau kita ikutin begitu, itu bukan cari solusi. Kalau sudah cari benar begitu, tidak akan pernah selesai. Jadi biarkanlah akhirnya masyarakat yang menilai sendiri seperti apa. Saya tidak nyambung, tapi begitu dia bilang biadab, nah saya ikutin arus bahwa Israel ya memang seperti itu. Mengapa dia begitu? Karena memang itu pernah dia rasakan dan dia terbentuk seperti itu. Dan memang begitu, orang kan hanya melihat di atas. Karena saya bicara dengan atas pertahanan dia selama waktu saya ketemu. Mereka begitu. Kalau kami diganggu, saya tidak mau terjadi untuk ketiga kali. Kasus yang terjadi di Robawi, kemudian di Jerman, saya tidak mau. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa karakter mereka betul-betul karakter, yaitu yang saya bilang dinosaurus yang lahir sekarang, yang dinosaurus yang sedang tersakiti. Nah, kalau melihat seperti dulu mereka memburu, itu kan masalahnya dia tahu siapa saja orang-orang. Jadi kalau dia memburu, itu tahu. Tapi kalau sekarang kan serangannya entah dari mana, tiba-tiba datang. Jadi tidak ada jalan lain untuk memberhentikan itu adalah serangan. Yes. Itu sebenarnya sama dengan Indonesia, defensif aktif. Begitu diserang, serangan itulah merupakan bagian dari pertahanan. Jadi serupa lah sebenarnya Indonesia dengan. Cuma sekarang ini karena
apabila kita mengutuk Israel, kita mendapat dukungan dari rakyat. Nah ini, karena bagi rakyat kita, betul-betul Israel itu dipersepsikan sebagai penjajah. Karena sebagai penjajah harus dienyahkan dari muka bumi. Nah, para politikus ini supaya mendapat dukungan suara, ya dia ikut. Jadi tidak mungkin kita melawan itu debat kusir, capek. Jadi yang benar ya seperti sekarang, kita lebih bermain-main di perang informasi. Kita sampaikan fakta yang benar, kita lihatkan. Jadi biar let them sing. Tapi kalau kita challenge seperti yang malam itu, untuk Bu Monik juga tidak melayani itu. Kalau itu dilayani, itu debat kusir jadinya. Itu debat kusir. Jadi saya kira memang sekarang kita tempat-tempat akun-akun itu dimasuk, ya kita berani untuk menyampaikan supaya terlihat, oh sudah ada orang-orang lain yang punya pandangan yang berbeda. Yang sekarang ini sepertinya kan seragam satu, tapi sekarang sudah yang berbeda. Nah kalau ini kita lanjutkan terus-menerus, saya kira pelan tapi pasti masyarakat Indonesia ini mulai terdidik. Sekarang dia belum tahu. Apalagi masyarakat kita ini masyarakat yang malas membaca. Malas membaca. Padahal kalau kita lihat di Wikipedia kan banyak sekali itu. Tapi dia malas membaca. Atau dia tidak tahu apa gunanya membaca ini. Jadi saya kira itu dari saya, Pak. Oke, mungkin Ibu Monik ada tanggapan? Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan tadi ya, yang pertama tentang agama yang dimaksud, jangan pakai agama. Bapaknya masih ada nggak yang nanya? Masih ya? Ya, kalau menurut saya nggak perlu kita bales-balesan, karena Haikal Hasan ngomongnya kayak gitu, memang dia sengaja untuk mencari kesempatan ya untuk menjatuhkan gitu, untuk mencari. Sebelumnya soalnya dia tuh mengeluh di off air-nya ya, sebelum mulai live, followersnya tuh turun banget sejak dia membela Israel. Jadi mungkin kemarin itu momen membalikan keadaan gitu loh. Jadi hampir 9 juta. Ponto kemarin dengar nggak ya omongan itu, atau saya doang? Jadi dari hampir 9 juta, Twitternya merosot hingga 2 jutaan saja gitu. Jadi ya mungkin karena itu ya. Jadi ya itu momen kemarin untuk membalikan keadaan. Dan setelah selesai acara, saya wawancara Pak Haikal, saya bertanya apa saja kelemahan-kelemahan dan sebagainya, ya ternyata jawabannya nggak jelas. Bisa dilihat di YouTube Fakta Israel ya, momen tersebut. Ya, Pak Ponto juga saya wawancara, belum saya bikinin Pak itunya, hasilnya. Nah, jadi saran saya jangan sampai kita terjebak masuk ranah agama dan akhirnya membuat mereka berapi-api melaporkan kita. Ya, yang bisa kita lakukan, pakailah sejarah Israel dari sejarah dunia. Banyak banget. Dari sejarah Mesir ada bangsa Israel, ya kan? Dari sejarah Persia ada bangsa Israel, dari sejarah Babilonia ada bangsa Israel, Romawi apalagi banyak sekali gitu. Jadi hati-hati teman-teman, masa-masa ini adalah masa-masa kritis buat bangsa kita sampai 2024 kalau menurut saya. Nah, jadi kita harus main cantik gitu ya, kira-kira. Itu aja sih Pak Paul. Oke. Luar biasa. Ini mungkin Pak Paul. Ya Pak Jenderal. Oke, saya bantu Pak Bu Monik dulu lah sedikit ya. Siap. Kalau kemarin dibawa ranah agama mana? Saya kan sudah katakan kita nggak beragama Kristen, mereka yang bilang agama Kristen kan. Kalau dibawa ranah agama,
Apa referensi yang dipakai sebagai patokan untuk menjadi bahan diskusi? Nah, nggak betul. Bu Monik itu betul. Dia tidak mau dibawa ke ranah agama, selain yang disampaikan Ibu itu tadi. Tetapi kalau mau bawa ranah agama, mana yang mau dipakai? Boleh Apakah dong, kita pakai berpedoman kepada Bible atau berpedoman kepada buku kitab sucinya dia? Sementara saya katakan, oh nggak ada kitab suci kecuali kitab Wahyu mungkin. Yang lainnya kan sejarah itu. Bahwa Bible itulah membuktikan sejarah manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia bergumul dengan Tuhan, bagaimana manusia mengkhianati Tuhan, bagaimana manusia melanggar konstitusi Tuhan. Makanya kan Israel dihukum itu kenapa? Karena dia mengkhianati Tuhan. Coba saya tadi sekarang boleh saya bicara lanjut gimana Pak Paul? Atau masih ada lagi yang Pak Paul inginkan? Karena kita cuma waktu tinggal setengah jam lagi. Nah, terus gimana? Oke. Kalau saya mau setengah jam, tolong buka yang saya kirim barusan. Barusan? Oh, harus saya pindah dulu Pak Jenderal. Iya, karena kan saya bilang tadi, saya belum selesai. Saya buka barusan, karena sambil Barusan kerja ya, ini. yang barusan dikirim ya? Ya, barusan dikirim. Biar Ada 2 file. biar semua terbuka. Jangan-jangan kita pun tidak tahu. Saya juga diajarin kok ini. Di belakang saya juga banyak yang ngajarin. Ya. Jadi tolong ya kita buka bersama. Biar tahu ini sebenarnya udah nubuatan Tuhan. Nubuatan Tuhan bukan ramalan ya. Saya beritahu. Nubuatan Tuhan harus digenapi. Tetapi saya bilang sama Bu Monik, nanti Bu Monik, tolong nanti nomor teleponnya Bu Monik, kalau saya minta data tolong dikasih tahu. Ya, karena Boleh, saya Pak. akan bikin buku ini. Bikin buku proses pengambilan keputusan untuk kepentingan nasional atau untuk kepentingan negara lain atau kepentingan partai politik. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya itu, ya my brother Pak Ponto itu bilangnya apa? Ini ada kepentingan betul. 2024 udah diambang pintu. Nah, mari kita Bapak, yang namanya strategi lawan strategi nasional lawan strategi khilafah. Saya bicara strategi nasional ya. Nah, tapi karena Bu Monik kemarin, untung Bu Monik itu cerdas. Dia tidak mau digiring ke ranah agama. Karena kalau dibawa ke ranah agama ya gimana? Ya pasti mereka yang kata Pak Ponto itu pokoknya mana mau ngalah. Kenapa? Sudah tegak tengkuk. Lebih parah dari Israel sebenarnya. Ya, betul. Udahlah, nanti kita buka. Sudah bisa dapat nggak? Pak apa? Halaman 19. Ini sama yang tadi kita, ini bukan. Bukan, ini yang terbaru. Baru aja saya kirim. Yang tadi udah batalkan aja itu. Ya kan? Gimana Yang caranya baru, ini? yang baru. Alamat apa? Slide 19, coba. Nubuat Tuhan Karena saya ya, harus tentang penyelesaian konflik Israel-Palestina dan negara sekutunya sudah tertulis. Coba kita baca sama-sama. Mereka juga harus tahu ini, biar tahu mereka. Kenapa Saudi Arabia sekarang meninggalkan Israel? Ada nggak nubuatnya? Ada. Kenapa Saudi Arabia itu meninggalkan Israel? Ada nubuatnya, Bu Bonek. Kalau bawa Bible situ tolong buka. Yeskiel itu. 38. Saya juga nggak pintar-pintar amat lah masalah teologi. Tapi kita kan harus mencari. Apakah, kenapa Tuhan bilang Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Ya, jadi sudah selesai nubuat Tuhan, tinggal digenapi aja. Orang Yerusalem, coba baca kitab Wahyu. Yerusalem itu secara spiritual disebut apa? Sodom dan Mesir. Apa artinya? Kata Tuhan. Buka aja di kitab Wahyu. Ya, Wahyu 11 ayat 8. Coba